Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi masih dalam mata kuliah genetika ternak pada kegiatan minggu ke-6. Pada video pertama kita sedang membahas penyimpangan semu hukum Mendel yang dapat dibedakan menjadi interaksi antar gen dan interaksi antar alel. Setelah kita mulai dengan membahas interaksi antar gen yang juga memiliki beberapa kondisi seperti atavisme, polimeri, kriptomeri, hipostasis, epistasis, dan komplementer. Yang sudah dibahas adalah atavisme dan kriptomeri. Sekarang kita lanjutkan membahas tentang polimeri. Polimeri adalah interaksi antar gen yang bersifat kumulatif atau saling menambah. Jadi, gen yang bukan alel tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi sifat yang sama dan menghasilkan keturunan yang sama. Sifat yang muncul pada persilangan heterozigot disebabkan terdapat dua atau lebih gen yang menempati lokus yang berbeda tapi memiliki sifat yang sama. Contohnya adalah gandum berbiji merah yang memiliki dua gen, yaitu M1 dan M2. Sehingga apabila kedua gen tersebut bertemu, maka ekspresi warnanya akan semakin kuat. Kita coba silangkan. Sebagai parental atau P1 adalah biji merah dengan genotip M1 M1 dan M2 M2. Dan kita silangkan dengan biji putih, gandum biji putih dengan genotip M1, M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Kenapa kodenya sama? Karena sifat yang dibawanya sama, yaitu sifat warna, walau posisi lokusnya berbeda. Pada parental dengan genotip tersebut memiliki gamet M besar 1, M besar 2 seperti ini. Kalau seperti ini berarti gametnya adalah M kecil 1 dan M kecil 2. Dari sini turun ke sini, ini turun ke sini. Hasil perkawinan dari P1 ini disebut M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Karena M besar ini dengan ketemu ini dan M2 M besar 2 dengan M kecil 2. Jadilah F1-nya berwarna merah juga. Ya. Kenapa berwarna merah? Karena alel M1-nya bersifat dominan. Dia membawa gen warna merah. Sekarang M1 tersebut kita kawinkan sesamanya dengan sistem intersmating. Gamet dari P2 ada 4 jenis seperti ini. Jadi ada M1, M besar 1, M besar 2 seperti ini, atau M besar 1, M kecil 2 seperti ini, atau lagi M kecil 1 dengan M besar 2 seperti ini, dan M kecil 1, M kecil 2 seperti ini. Jadi ada kemungkinan 4 jenis gamet ini, ya. Terus seperti biasa, seluruh gamet tersebut kita masukkan dalam baris yang teratas ini. Jadi ini ditaruh di sini dan yang ini ditaruh di sini. Ya. Lalu seluruh gamet tersebut kita silangkan. Jadi kolom ini sel ini dikawinkan dengan sel ini menjadi seperti ini. Semua silakan Anda isi. Ya. Kemudian nanti Anda akan bisa melihat degradasi warna merah, ya. Rasanya kalau tinggal mengawinkan genotip ini hasil persilangan tidak terlalu sulit buat Anda, ya. Yang diperlukan hanya ketelitian. Tapi untuk menentukan fenotipnya itu memerlukan pemahaman tentang polimeri. Ingat lagi bahwa bila gamet M besar 1 bertemu dengan M besar 2, maka ekspresi warnanya dalam hal ini merah akan makin kuat. Jadi patokan untuk menentukan fenotip warna pada F2 adalah bila ada minimal 1 gamet M besar
baik M besar 1 atau M besar 2, maka warnanya akan terlihat merah. Jadi seperti ini ya. Jadi degradasi warna merah itu tergantung dari makin banyaknya jumlah gen M besar, maka warna biji akan makin merah tua. Jadi lihat ini semua M besar, dia paling warna merah tua ya. Jadi Anda bisa melihat ada 15 kemungkinan, ini 15 kemungkinan yang memiliki gamet M besar. Dan hanya ada satu kemungkinan yang memiliki genotip M kecil, M kecil, M kecil, dan M kecil ya. Jadi perbandingan fenotip pada F2 pada kondisi polimer adalah 15 banding 1 ya. Oke. Kondisi lain untuk penyimpangan semu hukum Mendel yang dipengaruhi oleh interaksi gen adalah epistasis hipostasis. Kondisi epistasis hipostasis adalah peristiwa ketika gen yang bersifat dominan akan menutupi pengaruh gen dominan lain, tapi yang bukan alelnya. Prinsipnya, gen yang menutupi atau mengalahkan disebut gen epistasis, dan gen yang ditutupi atau dikalahkan disebut gen hipostasis. Contoh yang dapat Anda lihat untuk membuktikan kondisi epistasis hipostasis adalah pada kondisi pewarisan gen warna bulu pada anjing. Gen B besar menyebabkan warna bulu hitam. Gen B kecil menyebabkan bulu coklat. Gen I besar dan I kecil adalah pengatur produksi pigmen. Namun, gen I besar tidak dapat menghasilkan pigmen meski mempunyai gen B besar dan B kecil. Itu patokannya. Sekarang kita coba silangkan. Yang menjadi parental adalah anjing dengan fenotip berbulu putih dengan genotip B besar, B besar, I besar, I besar. Yang disilangkan dengan anjing berfenotip bulu coklat dan genotipnya B kecil, B kecil, I kecil, I kecil. Pada kondisi parental tersebut, maka gamet untuk parental yang berbulu putih adalah hanya ada dua jenis ini ya, B besar dan I besar dari sini. Tidak ada pilihan lain, hanya gamet B besar dan I besar. Dan gamet untuk parental yang berbulu coklat juga hanya pilihannya ada B kecil dan I kecil dari sini. Ya. Jangan lupa bahwa gen B besar merupakan gen dominan terhadap gen B kecil, dan gen I besar adalah gen dominan terhadap gen I kecil. Setelah dikawinkan, didapatkan F1 seperti ini. Jadi ini dikawinkan dengan ini, berarti B besar, B kecil, I besar, I kecil. Jadilah seperti ini. Fenotipnya putih. Kenapa muncul warna putih? Kenapa? Padahal gen B besar dan B kecil membawa sifat warna hitam dan warna coklat. Ternyata pada F1 gen B besar dan gen I berada bersama pada individu F1, dan kedua gen tersebut bersifat dominan. Gen B besar bersifat epistasis atau menutupi gen I besar, atau gen I besar bersifat hipostasis atau ditutupi oleh gen B besar. Ya. Dan gen I besar membuat pigmen warna tidak dihasilkan meskipun ada gen B besar atau gen B kecil. Oleh karena itu, fenotip pada F1 warnanya putih. Semoga bisa dimengerti ya. Sekarang kita coba silangkan antar F1 dengan F1 dengan cara intersmating. Gamet dari P2 adalah B besar I besar ini, atau B besar I kecil ini, B kecil I besar ini, dan B kecil I kecil ini ya. Jadi ada 4 kemungkinan gamet dari parental 2.
Setelah dikawinkan, didapatlah perbandingan fenotip pada F2 adalah 12 berbulu putih, 3 berbulu hitam, dan 1 berbulu coklat. Coba perhatikan, kenapa bisa banyak sekali warna putih? Ingat prinsipnya bahwa selama ada gen I besar, maka warna hitam atau warna coklat akan tertutupi atau tidak muncul. Jadi yang terlihat atau muncul hanya warna putih. Bila ada satu saja gen B besar namun berpasangan dengan gen I besar, maka warna hitam akan muncul. Bila gen B kecil berpasangan dengan gen I besar, maka warna yang muncul adalah coklat. Jadi perbandingan fenotip F2 pada kondisi epistasis dan hipostasis adalah 12:3:1. Bagaimana? Bisa dimengerti? Agak rumit mungkin ya. Kalau gitu kita coba lagi ya. Kita coba lagi pakai kondisi lain. Kita coba pakai persilangan buah labu. Ya, ada buah labu warnanya putih, genotipnya P besar, K kecil. Disilangkan dengan labu warna kuning, P kecil, K besar. Itu warnanya kuning. Bila ada alel P besar, maka labu akan terlihat warnanya putih. Bila ada alel K besar, tapi tidak sama-sama dengan P besar, maka labu akan terlihat warna kuning. Dan bila semua alelnya resesif, jadi P kecil, K kecil, itu labunya warnanya hijau ya. Alel P besar bersifat dominan terhadap alel P kecil. Seperti ini ya, P besar dominan terhadap P kecil. Dan K besar dominan terhadap alel K kecil. Genotip dari F1 adalah P besar P kecil, K besar K kecil, dan fenotipnya adalah putih. Kenapa putih? Alasannya adalah karena ada alel P besar. Alel P besar adalah alel epistasis yang menutupi alel K besar. Padahal alel K besarnya membawa warna kuning, tapi dia ditutupi oleh P ya. Sekarang kita coba kawinkan F1 dengan F1 menjadi seperti ini. Jadi dia menjadi parental yang kedua. Sekarang pada F2-nya seperti apa? Ya. Pada F2-nya yang merupakan hasil perkawinan antara F1 dengan F1 ternyata menghasilkan 16. Ini ada 16 kemungkinan pasang gamet ya. Didapat ada 12 labu warna putih, 3 labu warna kuning, dan 1 labu warna hijau. Coba perhatikan lagi bahwa semua labu yang berwarna putih pasti memiliki alel P besar ya. Jadi saya pikir sampai Anda membuat tabel ini mungkin tidak terlalu susah, tapi di saat menentukan fenotipnya yang Anda harus hati-hati. Pada saat dia atavisme, pada saat dia polimer atau kriptomer, epistasis, hipostasis, itu yang harus hati-hati. Kalau saat membuat genotipnya itu relatif masih sama ya. Kita kembali, ternyata cukup dengan satu saja ini ya, satu saja alel P besar, maka warna apapun akan tertutup dan terlihat menjadi warna putih. Lihat, ini menjadi putih. Ada P besar 1 putih, P besar 1 putih, P besar 1 putih, semua menjadi putih. Bila labu memiliki satu saja alel K, maka warnanya akan terlihat kuning. Tapi ingat, yang tidak ada alel P besarnya ya, jadi seperti ini. Ini ya, ada K besar tapi tidak ada P besar. Nah, ini kuning. Seperti ini juga kuning. Seperti ini juga kuning. Gitu ya, berarti ini 1, 2, 3 ini kuning ya.
Dan bila tidak ada alel dominan sama sekali, artinya semua alel resesif, mau alel P, mau alel K, seperti ini, warnanya akan hijau. Ya. Kita coba satu kali lagi ya. Kita coba satu contoh kondisi epistasis hipotasis. Sekarang pakai persilangan gandum. Ya. Oh, itu ya. Oke, sekarang kita pakai persilangan gandum. Gandumnya berkulit biji hitam dan gandum berkulit biji kuning. Jadi ini hitam, H besar, K kecil. Sedangkan kuning H kecil, K besar, K besar. Ya. Ingat bahwa alel H besar bersifat epistasis atau menutupi terhadap alel K besar. Atau sebaliknya, alel K besar bersifat hipostasis atau ditutupi oleh alel H besar. Alel H besar membawa warna hitam, alel K besar membawa warna kuning. Tapi kalau alel H besar bertemu dengan alel K besar, maka terjadi peristiwa epistasis sehingga warna kuningnya tertutupi oleh warna hitam. Ya. Pada perkawinan P2, jadi P2 itu tadi F1 dikawinkan F1 itu sama dengan menjadi parental yang kedua, ternyata menghasilkan perbandingan genotip yang sesuai hukum Mendel, yaitu 9331. Tapi fenotipnya yang dihasilkan itu menyimpang dari hukum Mendel menjadi 1231 karena 12-nya menjadi warna hitam. Ini hitam, ini dijumlahkan menjadi 12 gitu ya. Kenapa hitam? Jawaban di atas jangan dilupakan, yaitu bila alel K, mana alel K sebagai pembawa warna kuning bertemu dengan alel H, maka warna kuning akan tertutupi oleh warna hitam. Untuk biji yang alelnya genotipnya H kecil, mana H kecil dengan K besar itu seperti ini akan berwarna kuning. Kenapa? Karena alel warna kuning tidak ada yang menutupi. Lihat, tidak ada huruf H besar di sini ya, berarti kuningnya kuat ya. Tidak ada yang menutupi. Sedangkan di saat semua alel berada dalam keadaan resesif, berarti fenotipnya akan menjadi warna putih. Karena tidak ada alel pembawa warna sama sekali, mau warna hitam atau warna putih. Tidak ada H besar, tidak ada K besar di sini. Jadi warnanya putih. Seperti itu, ya. Untuk lebih detailnya silakan Anda pelajari secara mandiri berbagai contoh kondisi epistasis hipostasis lainnya. Karena kondisi epistasis hipostasis ada yang bersifat epistasis resesif, epistasis dominan, ada epistasis dominan dan resesif, ada epistasis resesif rangkap, ada dominan rangkap, ada rangkap kumulatif, wah macam-macam ya. Oke, sekarang kita bahas tentang gen komplementer. Nah, komplementer adalah interaksi antar alel yang dominan atau gen yang dominan dengan sifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Apabila salah satu alel tidak muncul, maka pemunculan suatu sifat atau karakter akan terhalang atau tidak sempurna. Seperti apa contohnya? Kita lihat ya, contoh komplementer dapat ditemukan pada kasus persilangan bunga Lathyrus odoratus yang terdiri dari ada alel C besar, ini yang membentuk pigmen warna, ada alel C kecil, itu tidak membentuk pigmen warna, ada P besar membentuk enzim pengaktif pigmen, dan P kecil tidak membentuk enzim pengaktif pigmen. Tolong dipahami kondisi dari alel ini. Jadi bila ada alel C besar tapi tidak bersama dengan P besar, maka akan muncul warna putih. Gitu ya. Terbaliknya juga sama, bila ada faktor P atau alel P tapi tidak bersama dengan C, juga akan muncul warna putih. Sedangkan bila ada
alel P dan C yang bersama-sama, maka yang muncul adalah warna ungu. Kalau masih bingung, kita coba lihat dengan cara persilangan. Kita coba silangkan, ada 2 bunga Lathyrus odoratus berwarna putih, fenotipnya sama putih, tapi lihat berbeda genotipnya. Fenotipnya yang satu adalah C besar, P kecil, yang satu C kecil, P besar. Ya. Jadi dua-duanya berwarna putih tapi genotipnya berbeda. Dari kedua parental tersebut memiliki gamet yang satu, yang ini gametnya adalah C besar dan P kecil. Ini C besar, P kecil. Kalau ini adalah gametnya C kecil, P besar. Bila gamet tetua tersebut disilangkan, maka akan terbentuk F1 yang genotipnya C besar, C kecil ini, dan P besar, P kecil ini. Fenotipnya ungu. Kenapa bisa warna ungu? Padahal tetuanya putih semua. Anda harus ingat bahwa sifat alel C besar dominan terhadap alel C kecil, dan alel P besar dominan terhadap alel P kecil. Terlihat pada F1 terdapat 2 alel dominan, yaitu alel C dan alel P. Alel C besar, alel P besar, ada 2 alel dominannya yang memiliki sifat berbeda. Kedua alel dominan tersebut akan saling melengkapi, komplementer, dan membentuk individu baru yang terlihat fenotipnya berwarna ungu seperti ini, ya. Namun bila hanya ada alel C besar saja atau alel P besar saja yang berdiri sendiri, artinya tidak tampil bersama-sama, maka akan tetap menghasilkan keturunan yang fenotipnya warnanya putih seperti ini atau seperti ini. Lihat ini alel C saja, C besar saja, nggak ada P besarnya. Ini P besar saja tidak ada C besarnya, dia warnanya putih. Tapi kalau ada C besar bersama-sama dengan P besar, warnanya ungu, ya. Sekarang kita coba kawin silangkan F1 dengan F1 seperti ini dengan cara intersmating, ya. Terlihat ada 4 kemungkinan gamet dari P2-nya. Jadi C besar, P besar itu kemungkinan pertama. Gamet kedua kemungkinan adalah C besar, P kecil seperti ini. Kemudian C kecil, P besar ini, dan C kecil, P kecil ini. Oke. Lalu gamet ini ditaruh di sebelah atas, gamet yang tua yang ini ditaruh di bawah. Kemudian silakan kawin-kawinkan. Anda sudah fasih ya kalau mengawin-kawinkan untuk genotipnya, ya. Sekarang fenotipnya yang harus hati-hati. Gunakan patokan bahwa bila alel C besar ada bersama-sama dengan P besar, maka bunganya akan berwarna ungu. Ya, tadi kenapa? Alasannya kenapa bisa seperti itu? Karena alel C besar adalah alel pembawa pigmen warna, dan alel P besar adalah alel pembawa enzim pengaktif. Jadi bila ada alel pembawa pigmen warna, alel C besar, tapi tidak ada alel enzim pengaktif, jadi kalau tidak ada enzimnya berarti P kecil, maka bunganya warnanya putih, gitu ya. Bila tidak ada alel pigmen, alel C kecil, tapi ada alel pengaktif P besar, bunganya warnanya putih, gitu ya. Ada juga kemungkinan tidak ada alel pigmen warna C kecil dan juga tidak ada enzim pengaktif P kecil. Jadi semua alelnya resesif, warnanya akan putih juga, gitu ya. Jadi bila disimpulkan keseluruhannya, kemungkinan perbandingan fenotip pada F2 pada kondisi komplementer adalah 9 ungu dan 7 putih. Bagaimana? Sudah paham? Bila belum, kita coba lagi satu kali lagi, ya. Kita coba gen komplementer tapi pada sifat di manusia, tentang bisu dan tuli pada manusia, ya. Jadi ini juga
salah satu pewarisan sifat melalui interaksi alel komplementer yang merupakan penyimpangan semu dari hukum Mendel. Kondisi ini timbul jika alel resesif D ini atau alel resesif E berada dalam keadaan sendiri-sendiri atau bisa juga dalam keadaan bersama-sama. Tentunya dalam keadaan homozigot ya. Maksudnya bila homozigot resesif seperti alel D kecil E kecil pasti seperti ini, D kecil E kecil itu bisu tuli. Pada kondisi alel D kecil atau E kecil yang sendiri-sendiri juga menghasilkan bisu tuli seperti ini. E kecil tidak ada di sininya, atau D kecil itu juga bisu tuli. Tapi di saat ada alel dominan D besar bertemu dengan alel dominan E besar, individunya menjadi normal. Begitu ya. Jadi ingat, bila ada alel dominan yang muncul bersama-sama, sifat bisu tulinya tidak muncul. Sebagai patokan untuk mempermudah Anda, saya bantu buatkan tabel berisi patokan perbandingan fenotip dan genotip dari F2 untuk semua kondisi interaksi alel. Silakan dipelajari dan dilengkapi yang masih kosong. Ini ya, masih kosong semua ya. Intinya, materi bisa saja membuat Anda bingung bila Anda hanya membaca sekilas atau membaca hanya 1-2 kali. Jadi memang butuh pengulangan berkali-kali ditambah dengan berlatih soal hitungan. Sekarang silakan cari contoh-contoh soal yang berhubungan dengan kondisi pewarisan sifat yang berhubungan dengan interaksi alel. Siap? Selamat belajar.